Kalau persoalannya adalah jabatan presiden, kita harus melihat wewenangnya. Kita harus melihat jabatannya dalam hukum tata negara. Sehingga ketika dia sudah melanggar hukum, nggak harus ada pidananya, tapi dia melanggar prinsip hukum seperti yang ditulis dalam Undang-Undang 7 2017 itu, dan toh kita bisa tarik ya ke level konstitusinya, ada tuh pasal 22E Undang-Undang Dasar yang bilang bahwa pemilu itu harus adil. Kan luber jurdil, langsung umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas keadilannya itu sudah tercoreng. Nah, artinya dia sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Lagi-lagi Jokowi dinyatakan dapat dimakzulkan oleh banyak akademisi dan salah satunya adalah Bivitri Susanti, SHLLM, pengajar di Sekolah Tinggi Jenderal, ya. Kemudian juga salah satu pendiri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK. Dan juga ya termasuk anggota perkumpulan di ICW ya. Kebetulan kami bertiga di sini, Bivitri sebagai narsum, saya sebagai host, dan Mas Emerson sebagai co-host adalah sama-sama anggota perkumpulan ICW. Tapi Bivitri tambah lagi yang lain, anggota board dari Transparansi Internasional kalau tidak salah. Oke ya. Jadi posisinya banyak di mana-mana. Ini menandakan Bivitri adalah orang yang penting di konteks gerakan anti korupsi dan demokratisasi di Indonesia, khususnya di aspek reformasi hukum gitu ya. Nah, kita hari ini akan ngobrol seputar isu pemakzulan terhadap Jokowi setelah dirinya menyatakan presiden itu boleh berkampanye dan boleh memihak gitu ya. Itu wacananya kemudian menjadi sangat keras di publik gitu ya, dan responnya juga sebagian besar sebenarnya negatif dengan apa yang disampaikan oleh presiden. Nanti Mas Emerson akan juga nimbrung untuk bertanya Bib ya. Nah, kita manggilnya Mbak Bivitri Susanti itu kalau di lingkup sehari-hari ya Bibip gitu ya, itu yang lebih dikenal gitu. Jadi sahabat integritas itu nama panggilannya Bivitri Susanti kalau di pergaulan kita sehari-hari. Jadi kalau sahabat integritas ada yang sudah punya anak menjelang kuliah, sepertinya ST Jentera layak untuk ditengok sebagai salah satu referensi ya, karena di situ banyak aktivis yang juga menjadi pengajar, banyak pemikir hukum yang juga menjadi pengajar, dan tentu harapannya para mahasiswa yang mengajar yang kuliah di sana akan menjadi tokoh-tokoh hukum yang hebat ya, bukan hanya mereka-mereka yang mencari uang di sektor hukum atau di bidang hukum nanti setelah lulus gitu. Nah, saya akan mulai dari ini, Beb, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bocor Halus Tempo satu hari kemarin. Mereka menyebutkan bahwa Jokowi itu ketika heboh-hebohnya revisi Undang-Undang KPK itu pernah mengumpulkan para tokoh anti korupsi, dan salah satunya tentu saya kira adalah Bivitri ya. Dan di situ dijanjikan akan ada Perpu. Nah, pertanyaan saya di awal itu, siapa sih yang dulu menginisiasi untuk ngumpulin para tokoh anti korupsi ini? Jadi waktu itu kami memang diundang, undangnya cepat saja melalui WhatsApp ya waktu itu ya. Tapi setahu saya memang beberapa lingkarannya Pak Jokowi memang mendorong supaya dikeluarkan Perpu. Salah satunya Gunawan Muhammad. Jadi waktu itu kami rame-rame itu, ada Pak Gunawan Muhammad, ada Pak Eri, ada almarhum Pak Mukhtar Pabotinggi, banyak ya. Kayaknya Mbak Alisa Wahid juga ikut deh. Mohon maaf ya kalau salah. Tapi memang waktu itu rame-rame, dan tentu saja berkaca pada situasi waktu itu, reformasi di korupsi, terus ya kami merasa ya harus ditemui nih Pak Jokowi. Dan kenapa saya diajak, walaupun saya sama Ferry Amsari waktu itu yang paling muda, karena yang lain memang tokoh-tokoh gitu, yang bukan tokoh hanya kami berdua. Tapi waktu itu memang tentu saja butuh penjelasan dari aspek hukum. Ya kan, maksudnya Pak Gunawan Muhammad, Pak Pabotinggi, memang latar belakangnya bukan hukum. Jadi karena itulah kami diajak, dan waktu itu kami coba jelaskan juga kenapa ini
kok KPK jangan dibunuh dan lain sebagainya. Dijanjikanlah Perpu itu. Bahkan sampai terakhir pulang dari istana tuh waktu itu, kami sempat masih rapat tuh untuk membicarakan konsep Perpunya seperti apa. Maksudnya adalah begitu dijanjikan ya harus ditangkap nih janjinya. Jadi kami sampaikan betul konsepnya seperti apa. Namun seperti kita tahu sekarang ya itu tidak melaksanakan sama sekali. Beb, sudah berapa kali dijanjikan Jokowi? Eh, Sejak 9 banyak. tahun berkuasa. Wah banyak sekali kalau menghitung dalam hal masyarakat sipil itu kan banyak sekali ya. Bukan hanya soal KPK tapi kita juga bicara hak asasi manusia, jangan lupa tuh. Dan reformasi hukum saja ya, misalnya kita berbicara reformasi hukum tuh sebenarnya kan juga ada tim yang dibuat oleh pemerintah baru-baru ini. Saya juga ikutan karena niat saya ya walaupun sudah kritis sekali terhadap Jokowi tapi setiap peluang advokasi harus dilakukan. Tapi ya ternyata karena mungkin ya dugaan kami adalah salah satunya karena menteri yang bertanggung jawab terhadap tim itu adalah Pak Mahfud yang sekarang lagi jadi kompetitor dari anaknya, maka itu juga terbengkalai. Jadi buat saya itu juga termasuk janji yang tidak ditepati tuh. Banyak sekali ini hak asasi manusia keluar soal penyelesaian non yudisial dari pelanggaran HAM masa lalu. Terus tim percepatan reformasi hukum yang udah bagus sekali rekomendasinya tapi diabaikan begitu saja. Dijanjikannya itu akan dikeluarkan impresnya untuk dilaksanakan tapi tidak sampai sekarang. Terus KPK ya dan ya paling tidak itu yang besar-besar. Kalau menyelam cara berpikirnya Jokowi ya, apakah kita bisa bilang kemudian ya dia itu cukup ya pragmatis aja sebenarnya sebagai presiden ya? Bisa Ya, dibilang begitu nggak? betul, sangat pragmatis. Jadi kalau kita baca analisisnya para ahli politik kan juga sudah mengkonfirmasi bahwa cara Jokowi menjalankan pemerintahan ini memang seperti itu. Pertama dia peduli sekali pada percakapan di media sosial dan lain sebagainya. Makanya dia sering staging juga, sering sengaja mempertontonkan gestur-gestur tertentu dengan tujuan menimbulkan persepsi politik yang positif buat dia. Banyak sekali ya, misalnya waktu kita rame tuh ada orang dari Lampung yang mengkritik soal jalanan yang rusak. Kalau secara hukum tata negara kan harusnya yang dia lakukan langsung dia perintahkan bereskan jalanan itu. Tapi apa yang dia lakukan dia ke sana. Kunjungan. Dia berkunjungan dengan segala drama jalanan rusak dan lain sebagainya. Itu contoh aja. Tapi pola yang kedua memang dia banyak memberikan janji-janji cepat gitu ya, seakan-akan responsif. Tapi ujungnya ternyata tidak dilaksanakan. Nah janji-janji cepat itu kan begitu masuk media sosial, begitu masuk narasi publik, langsung ditangkap, wah memang dia reformis nih. Gitu. Tapi ujungnya tidak dilaksanakan. Itu memang jadi pola selama memerintah hampir 10 tahun ini. Kalau bahasa anak sekarang hobi ngeprank ya. Betul, itu ungkapan yang pas. Ngeprank sama PHP ya, kayaknya memberi harapan palsu itu. Memberi harapan palsu. Ya bisa juga disebut PHP ya. Beb, ini yang menarik juga, dirimu kan waktu debat Pilpres yang pertama atau kedua tuh ya? Aku lupa. Yang pertama itu kan pernah diminta oleh KPU untuk menjadi salah satu panelis debat. Dan itu adalah kesempatan yang dicari banyak orang. Iya benar. Ya kan? Karena semua orang pengen tampil ada di situ di stage debatnya, disorot media, meskipun ujung-ujungnya cuma ngambil undian. Nah, waktu itu dirimu menolak. Nah, ini kan nggak lazim, ya, karena banyak orang yang pengen gitu. Tapi dirimu malah menolak. Apa sih alasannya? Ya alasannya karena saya sudah tahu formatnya seperti apa. Kan sebenarnya kan saya 2019 jadi panelis juga. Dan waktu itu kekecewaan itu ada karena saya punya asumsi bahwa panelis itu paling tidak bisa bertanya langsung lah gitu ya. Nggak hanya merumuskan pertanyaan. Waktu itu udah kecewa tuh. Jadi waktu 2024 di telepon, saya tanya dulu kan, ini apakah akan sama dengan 2019? Oh sama persis Mbak. Saya bilang ya kalau begitu saya menolak deh. Karena saya pikir
juga kalau bikin pertanyaan, saya lihat nama-nama yang lain, ada Prof. Susi Dwi Haryanti, itu wah itu bagus-bagus sekali. Maksudnya kalau saya nggak involve juga nggak ada masalah gitu. Dan saya merasa kalau saya paksakan ikut sekedar untuk mendapatkan fame gitu, apa namanya ya, ruang publik Popularitas. yang bagus, popularitas, maka nantinya ketika saya mau mengkritik, yang mana saya memang senang sekali mengkritik, saya juga nggak etis dong. Saya udah ikut terlibat langsung dan seterusnya, terus ntar di belakang saya kritik bla bla bla, itu kan nggak etis buat saya. Jadi mendingan saya nggak usah ikut sekalian. Toh saya sudah pernah. Dan kalau persoalannya adalah ingin ada pertanyaan tertentu, kan kita juga bisa nitip waktu itu sama Prof. Susi misalnya gitu. Karena saya juga tahu dari 2019 bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan diundi, nggak akan keluar semuanya. Jadi kalau ada yang kecewa, kok KPK sedikit sekali soal KPK keluar atau apapun lah. Karena itu diundi, memang nggak semua pertanyaan yang sebenarnya bagus-bagus itu akan keluar gitu. Saya udah tahu itu dari 2019, makanya saya janganlah ntar juga saya kritik lagi, saya malah nggak etis gitu. Berarti sejak saat Pilpres, nasib bangsa ini sudah diundi sebenarnya ya? Nah iya benar, diundi karena kita juga nggak bisa involve kan. Tiga Pilpres itu hasil dari negosiasi elit, siapa yang punya tiket dari presidential threshold misalnya kayak gitu. Benar sih, in a way diundi juga. Pip, ini tadi ngomong soal etis nggak etis. Nah, kita masuk ke ketika Jokowi menyatakan akhirnya setelah sekian lama agak malu-malu ya, timbul tenggelam gitu, tapi kemudian tampil dengan sangat lugas dan mengatakan bahwa dirinya itu berhak berkampanye dan berpihak. Apa yang ada di pikiranmu, Beb, saat mendengar, membaca, loh, kok sampai ke sini gitu? Apa posisi presiden? Ya, pertama pasti waktu kita semua ya, nggak hanya saya melihat itu, kan kita melihatnya dalam sebuah konteks. Jadi kalau sekarang ini justifikasinya adalah, saya cuma baca undang-undang, kan kemarin dia bilang begitu ya. Tapi kan yang namanya itu ada panggung politik, jangan lupa tuh momentumnya panggung betul kalau menurut saya. Di sebelahnya adalah Menhan yang juga sedang ngepres bersama anaknya, dan di belakangnya adalah alutsista yang mahal-mahal dan para perwira dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah simbolisme politik gitu. Jadi dia nggak bisa juga bilang kok dibawa kemana-mana, saya kan hanya baca undang-undang. Ya nggak bisa, ini namanya isu politik gitu. Apalagi simbolisme politik itu makin kuat karena pernyataan itu kan seperti menggambarkan apa yang sudah dia lakukan. Karena laporan investigasinya Tempo juga sudah menunjukkan yang minggu lalu tuh bahwa ada masalah dengan bansos misalnya. Kenapa bansos dipikirkannya begitu kuat ke daerah-daerah yang suaranya bisa untuk pesaingnya Prabowo Gibran, terutama Jawa Tengah gitu misalnya. Kenapa bansos kok pakai datanya bukan datanya Mensos yang adalah orang PDIP, tapi pakai datanya Kemenko PMK misalnya gitu. Nah jadi kita semua kan sebenarnya bisa melihat itu, walaupun bisa diperdebatkan, itu belum ada putusan itu dari Bawaslu. Kita bicara soal saya sering pakai istilah ini belakangan ini, kita berbicara soal kompas moral kita gitu. Orang-orang yang punya akal sehat, yang kompas moralnya masih bagus, pasti sudah, aduh ini nggak bener nih. Paling tidak itu dulu lah yang kepikir. Nah jadi dengan konteks itu semua, tiba-tiba dia menyatakan itu. Terang saja, semua langsung merasa bahwa, nah ini dia berarti sudah melakukan pelanggaran. Waktu dia membacakan itu, saya langsung buka undang-undang. Penasaran juga, nggak mungkin undang-undang mengizinkan sebenarnya, nggak mungkin. Terus ada yang ngirim pasal 29 memang bilang begitu Mbak, berhak memiliki hak untuk kampanye. Begitu saya baca, saya lanjut aja nih ya cerita-ceritanya ya, karena saya lagi semangat juga ngomong ini. Silakan. Karena begitu saya baca, betul pasal itu yang dia print begitu ya, Pak Jokowi print besar-besar. Pakai kertas karton. Pakai kertas karton. Tapi harus diingat yang dia print itu hanya satu ayat dari pasal 299. Pasal 299 itu 3 ayat, dan teman-teman yang belajar hukum atau kalau tidak pernah belajar hukum pasti paham bahwa kalau baca undang-undang itu harus lengkap. Nggak bisa 3 ayat, 1 ayatnya aja yang dibaca, dan juga lengkapnya adalah harus lihat ayat-ayat setelahnya dan konstruksi
hukumnya. Jadi kalau dalam ilmu perundang-undangan itu kan kelas sendiri itu ilmu perundang-undangan. Itu yang namanya pengelompokan dan penata urutan. Jadi logika mengatur tuh kelihatan dari bab-babnya. Nah, bab tentang kampanye itu memang mengatur kampanye untuk presiden, tapi konteksnya adalah ketika, nah ini dia, ketika tiga kemungkinan. Satu, presiden petahana nyalon lagi, masa dia nggak boleh kampanye untuk dirinya sendiri? Kan Jokowi 2019 kampanye, SBY 2009 kampanye untuk itu sebenarnya. Kedua, kalau presiden kampanye untuk parpolnya, boleh nggak? Boleh dong. SBY untuk Demokrat dulu boleh gitu. Kalau mau pakai negara lain, Obama untuk Hillary Clinton dulu boleh juga. Memang wajar gitu, karena relasinya relasi politik. Yang ketiga adalah kalau si presiden atau menteri dan pejabat negara lainnya itu yang diatur dalam pasal itu, dia ada dalam tim resminya dari kandidat. Jadi bukan sekedar mendukung ya, kalau mendukung sih gampang ngomong, tapi tim resmi. Nah, Pak Jokowi itu kan dia tidak memenuhi 3 kualifikasi itu. Sehingga sebenarnya kalau dia mau mengajukan cuti, yang dia juga plain pasalnya, kalau dia mau mengajukan cuti, menurut saya nggak bisa juga. Jadi kalau meme yang sekarang keluar tuh yang Pak Jokowi kasih pengajuan cuti, terus dijawab oleh Pak Jokowi sendiri gitu ya, itu nggak bisa juga sebenarnya. Karena dia nggak masuk kualifikasi juga. Syaratnya nggak masuk ya? Syaratnya nggak masuk, karena relasi dia dengan Gibran adalah relasi keluarga, bukan relasi elektoral. Gibran bukan partainya dia. Yang resminya adalah PDIP kan, Pak Jokowi kan masih PDIP. Prabowo bukan partai dia. Malah PDIP punya calon sendiri. Terus timnya jelas bukan. Jadi tidak masuk kategori-kategori itu. Jadi sebenarnya kalau dia aktif berkampanye, baik terselubung seperti yang sudah terjadi, maupun besok-besok ini, sebenarnya dia sudah melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu tadi. Tapi ini kesannya, ya San, ada yang mau didalami? Apa konsekuensinya Mbak Bivitri ya? Kalau misalnya dia langgar itu ya, publik juga harus tahu ya, apakah ada pidananya kah atau ini hanya bicara soal etis kah? Betul. Konsekuensinya sih, kalau khusus yang pasal 299 itu kan kebolehan ya sebenarnya ya. Kalau yang tidak cuti segala macam, memang dia tidak ada pidana yang jelas. Maksudnya tidak ada pidananya gitu. Tapi, nah ini yang paling penting menurut saya, kalau persoalannya adalah jabatan presiden, kita harus melihat wewenangnya. Kita harus melihat jabatannya dalam hukum tata negara. Sehingga ketika dia sudah melanggar hukum, nggak harus ada pidananya, tapi dia melanggar prinsip hukum seperti yang ditulis dalam Undang-Undang 7 2017 itu, dan toh kita bisa tarik ya ke level konstitusinya, ada tuh pasal 22E Undang-Undang Dasar yang bilang bahwa pemilu itu harus adil. Kan luber jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Atas keadilannya itu sudah tercoreng. Nah, artinya dia sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebenarnya. Pasal 7A Undang-Undang Dasar kita bilang bahwa presiden itu bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya kalau dia melakukan tindak pidana korupsi, penyuapan, pengkhianatan. Nah, di belakangnya ada tuh perbuatan tercela, kemudian tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, perbuatan tercela bukan seperti misalnya saya jitak eson gitu. Itu perbuatan tercela buat saya. Ya ngapain juga gitu kan. Tapi kalau buat presiden, dia bukan manusia biasa kayak kita. Dia punya jabatan. Jadi secara hukum tata negara, ketika dia melakukan pelanggaran hukum, meskipun nggak ada sanksi pidana, maka dia sudah melakukan perbuatan tercela. Jadi kalau menurut saya itu udah masuk kualifikasi untuk pemakzulan. Meskipun Gitu, nanti Mas. prosesnya akan cukup panjang ya, tahapan untuk pemakzulan itu, tapi sebagai sebuah syarat tahapan pemakzulan bisa dimulai sudah masuk sebenarnya. Betul. Jadi kalau buat saya kan sebenarnya isu pemakzulan itu kita nggak bisa maknai, kita nggak bisa berikan tolok ukur keberhasilan seperti program ya. Jadi bukan tolok ukur keberhasilannya Jokowi harus diatur sebelum 14 Februari atau sebelum 20 Oktober pergantian presiden ya 2024. Bukan itu. Yang penting adalah pemakzulan itu kan memang saya nggak bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan itu adalah DPR. Nah, DPR itu memang harus di-reactivate nih fungsi pengawasannya, diaktifasi kembali. Karena selama 5 tahun terakhir, DPR itu, waduh, udah
Seperti Orde Baru ya, jadi stempel aja. Stempel aja, nggak pernah ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan kelembagaan DPR terhadap presiden itu kan ada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, nah terus baru pemakzulan gitu. Interpelasi angket itu sudah tidak pernah sejak 2019. Dulu tuh masih ada tuh, ada Pelindo 2, KPK juga dulu diangket ya, walaupun sebenarnya keliru ya. Ada beberapa lah. Itu pengawasan institusional yang mati sejak 2019. Nah, jadi menurut saya sih kita nggak usah pakai tolak ukur keberhasilan soal kejatuhan, tapi kita mesti wacanakan ini untuk bilang bahwa DPR, kalian beneran berfungsi dong. Kan DPR itu fungsi pengawasan, anggaran, sama fungsi legislasi. Pengawasannya nggak pernah jalan, legislasi juga sebenarnya nggak jalan ya, cuma lewat aja. Itu yang kita harus dorong dari DPR. Kalaupun nggak berhasil memakzulkan, paling tidak checks itu kan kita bicara demokrasi itu checks and balances. Checks-nya ini harus kita aktifkan loh. Kalau enggak ya kita bukan negara demokrasi. Gitu. Ya, pengawasan ketat biasanya cuma buat KPK ya. Jadi kalau KPK udah rajin OTT nangkepin sejumlah politisi, kan? dipanggil tuh pengawasannya jadi ketat. Tapi ketika bicara soal konstelasi politik saat ini, presiden yang diduga misalnya tadi melanggar atau melakukan tindakan tercela tanda kutip, presiden teman-teman di DPR kelihatannya juga ada yang ayam ya. Saya nggak tahu apakah karena sibuk dia pileg atau pilpres atau juga karena konstelasi politik peta dukungan itu kan juga memberikan pengaruh ya. Jadi yang keras terhadap Jokowi walaupun agak malu-malu mungkin saat ini baru masyarakat sipil sama mungkin partai PDIP gitu. Itu juga segelintir orang, tapi secara umum yang mewacanakan soal pemakzulan kok di DPR juga minim ya, di Fitri ya. Jadi di luar itu di Fitri kan kita juga lihat Jokowi ketika blunder menyampaikan bahwa presiden boleh memihak, presiden boleh kampanye, kan akhirnya dijawab itu dengan menunjukkan karton besar ya, menjelaskan sesuatu yang kalau menurut Bivitri juga ini juga nggak clear. Artinya yang ditunjukkan hanya satu ayat dari pasal-pasal secara utuh ya. Nah, yang kita juga lihat masyarakat ada upaya dukungan atau keberpihakan secara terselubung ya, kampanye secara terselubung. Ini apa yang kita bisa lakukan ya? Jadi atau Bawaslu bisa lakukan. Jadi kan ini mulai gejala arah ke sana kan udah mulai tuh. Jadi mengumpulkan ketua umum, partai politik pendukung Prabowo Gibran ketika persentase survei itu nggak nyampe 50%. Kemudian saat ini juga mulai rajin kunjungan seremonial atau bagi-bagi bansos ke wilayah-wilayah. Kalau banyak orang bilang Jawa adalah kunci. Nah ini arahnya semuanya rata-rata ke Jawa gitu ya. Untuk misalnya mengejar ketertinggalan survei 50% ya seperti itu. Nah apa yang bagaimana Mbak Fitri melihat ini ya? Jadi apakah kampanye terselubung ini juga bisa dikategorikan sebagai tindakan tercela gitu ya, atau kita nunggu deklarasi aja langsung dari Pak Jokowi, apakah dalam waktu dekatnya akan melakukan deklarasi dukungan gitu ya ke Prabowo Gibran, atau seperti banyak orang yang jadi agak ini kok Pak Jokowi malu-malu tapi mau, atau kemudian juga kita suka bingung membedakan Pak Jokowi ini kepala negara, pemerintahan, atau ayah seorang cawapres. Itu yang kemudian. Atau kepala keluarga. Atau kepala keluarga begitu yang berharap juga mendukung kiprah politik putranya gitu ya. Mbak Bivitri mungkin. Iya. Saya sebenarnya jadi ingat tadi pagi tuh ada yang mengirim berita, yang ngirim wartawan dari media berita itu. Yang seorang bupati dia dipidana, jadi mungkin sebenarnya jadi ada konteks pidananya yang bisa ditarik sebenarnya, bahkan untuk Pak Jokowi harusnya dia dipidana, lagi sidang, belum dipidana ya, tapi sudah mulai sidangnya karena dia berkampanye untuk istrinya yang nyalek. Coba deh, mungkin kalau di search sebentar pasti ketemu.
Nah itu artinya sebenarnya memang ada pelanggaran yang jelas kalau Pak Jokowi melakukan hal itu semua. Cuma memang belum ada yang melaporkan. Mungkin ada lah satu dua, tapi yang saya dengar memang kan harusnya bukan hanya masyarakat sipil ya, tapi kan paslon lain harusnya juga protes. Nah yang saya dengar salah satu paslon sudah berpesan kepada timnya supaya nggak usah diributkan lah, kita konsentrasi ke kampanye. Akhirnya didiamkan oleh paslon lain. Oleh masyarakat sipil gimana? Dan setahu saya belum ada yang melaporkan ke Bawaslu secara resmi. Nah, kalau pertanyaannya Eswan kan tadi, jadi kita bisa ngapain nih? Kalau menurut saya sih, tentu saja semua orang kalau melihat kecurangan itu sangat bisa melaporkan ke Bawaslu. Tapi kita paham kenapa banyak sekali biasanya organisasi masyarakat sipil gitu yang melaporkan, karena kalau perorangan rasa takut itu pasti ada lah gitu. Karena kita juga diberikan suasana itu kan. Ingat nggak waktu ada spanduk baliho besar di Batam itu ketika diproses oleh Bawaslu, Bawaslunya malah dilaporkan oleh tim Prabowo Gibran. Apalagi masyarakat sipil pasti agak-agak worry gitu kalau misalnya dia pergi sendirian sebagai individu. Akhirnya andalannya adalah masyarakat sipil. Nah, organisasi masyarakat sipil maksud saya seperti ICW gitu misalnya, atau yang di bidang kepemiluan Perludem misalnya. Tapi kan hal-hal seperti itu sebenarnya tidak bisa juga terus-menerus dilakukan. Makanya sekarang sebenarnya ada kan, ICW sendiri kan bikin tuh rekam jejak ya websitenya. Tapi kalau pengaduan kan ada Jaga Pemilu, ada Jaga Suara 2024 ya, NetGrid. Terus ada kecurangan pemilu punyanya teman-teman tenis. Nah, jadi sebenarnya warga siapa aja kalau melihat kecurangan, rekam seperti yang sudah dilakukan. Selama ini cukup bagus ya, kita dapat segala macam laporan itu diviralkan. Tapi kalau takut pun mau takut memviralkan, bisa jadi relawan. Karena sistem di berbagai platform itu, Jaga Suaramu, Jaga Pemilu, segala macam itu, modelnya istilahnya itu crowdsourcing gitu. Jadi mengumpulkan masukan-masukan dari siapa saja yang mau jadi relawan. Nah itu bisa dilakukan, nanti akan diberikan ke Bawaslu, tapi menurut saya pun kalau kita skeptis terhadap Bawaslu, kumpulkan saja dulu, kita jadikan itu data. Karena data itu nanti akan berguna untuk melihat peta kecurangan itu, bisa untuk dijadikan kasus per kasus, termasuk sebenarnya bisa kita siapkan untuk konstruksi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Jangan lupa kita punya konstruksi itu kan di Undang-Undang Pemilu kan. Bisa kita arahkan ke situ, dan juga kita umumkan sebagai studi, sebagai policy paper kepada dunia luas tentang apa yang terjadi di Indonesia pada pemilu 2024 ini. Bukan untuk tujuan selain menjaga kualitas demokrasi kita. Itu sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk semua, kalau mau semua bertindak gitu ya. Mungkin termasuk mungkin yang ada di luar Jawa, warganya itu protes lah ya ke Jokowi, kenapa bansos itu kok cuma disebar di titik-titik kantong suara terbanyak gitu kan. Itu menarik juga tuh ya, untuk membongkar motif politik dari kebijakan bansos ya, yang ini juga anehnya akan dikejar didistribusikan di bulan Februari sebelum Pilpres, padahal jatahnya adalah jatah bansos dari Januari sampai Maret misalnya. Ini kan sebenarnya juga adalah satu bentuk atau ciri atau indikasi dari bagaimana kebijakan bansos itu diletakkan dalam konteks kepentingan Pilpres, alih-alih untuk menjadikan ini sebagai kebijakan social safety net gitu ya, karena ada krisis tertentu yang kita hadapi. Jadi barangkali bagus juga tuh kalau ada warga dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan itu teriak gitu ya, demo kami nggak dapat bansos, cuma ada di Jawa dan lain-lain. Itu menarik sepertinya tuh. Iya, itu harus sekali dilakukan, dan itu jelas pelanggarannya, karena dalam Undang-Undang Pemilu itu juga disebutkan bahwa Presiden, Menteri, pejabat negara lainnya dilarang, bahasanya kurang lebih begitu ya, mungkin tidak tepat, tapi dilarang mereka melakukan kebijakan ataupun kegiatan yang menguntungkan atau merugikan kandidat atau peserta pemilu. Bunyinya begitu.
itu juga itu mengandung sanksi pidana tuh. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kalau ada yang mempersoalkan, sangat bisa dipersoalkan. Cuma kan ya kalau kalau saya ini kan lagi sering berdebat sama orang-orang yang dekat dengan Jokowi, pasti berdebatnya di aspek hukum. Dibilangnya ya udah kalau kamu merasa kami melanggar, laporkan saja. Tapi kan kita energinya banyak, harus dibagi banyak begitu ya. Jadi saya Termasuk kira kalau dengan Alex Lai? kalau dengan dia belum berdebat ya. Belum ketemu. berdebat. Tapi intinya adalah memang nih harus kita semuanya nih yang bergerak karena kecurangan ini terlalu masif dan ini terlalu berbahaya buat demokrasi kita. Jadi memang ya mau bentuknya demonstrasi kah atau pelaporan kah atau lewat aplikasinya teman-teman masyarakat sipil, apapun itu mesti kita lakukan, termasuk mendorong DPR untuk melakukan memulailah paling tidak prosedur Pemakzulan. pemakzulan. Nah, ini terakhir, Beb, soal pemakzulan. Banyak yang masih berpikir itu kan rencana jahat menggulingkan presiden, gitu ya. Karena bahasanya itu dianggap seperti itu selama ini, pemakzulan. Nah, ini kita perlu luruskan bahwa ini adalah sebuah aturan main yang ada, gitu ya. Dan itu kerangka demokrasinya ada, kerangka konstitusinya ada. Nah, bisa diluruskan, Beb, supaya Ya, sahabat integritas juga satu cara pandang, satu paradigma dengan kita soal pemakzulan. Silakan, Beb. ya, jadi sahabat integritas jangan takut untuk menggunakan narasi pemakzulan karena pemakzulan itu adalah proses konstitusional. Jelas aturan mainnya di pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar kita. Dan ini berbeda dengan kalau misalnya teman-teman berpikir soal Gus Dur ya. Gus Dur itu dulu dijatuhkan yang saya juga tidak setuju tentu saja karena kasusnya tidak pernah terbukti, Bulog Gate itu ya. Tapi dulu itu sistemnya beda. Gus Dur jatuh sebelum amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi khusus mengenai pemakzulan itu terjadi pada 2001. Nah, jadi justru 7A dan 7B, makanya ada A dan B-nya, itu mereka memang pasal yang diselipkan. Belajar dari sejarah Indonesia yang dianggap sebenarnya keliru. Kenapa seorang presiden yang begitu bagus, elitnya udah nggak suka, pengennya orang lain yang naik, dia dijatuhkan begitu saja dengan mudah. Nah, jadi pasal 7A 7B justru bilang, oke, kita sekarang mau pakai sistem presidensialisme yang lebih konsisten. Jadi seorang presiden itu harus punya fixed term of office, harus nggak boleh dijatuhkan di tengah masa jabatan. Tapi kalau dia melanggar hukum, ya boleh dong dijatuhkan. Kira-kira bahasanya begitu ya waktu berdiskusi. Nah, makanya prosesnya juga tidak mudah. Tidak semudah waktu dulu Gus Dur dijatuhkan, atau waktu Soekarno ini juga tahun 66 dijatuhkannya dengan cara yang sama. Sekarang itu prosedurnya DPR-nya harus setuju dulu. Kemudian DPR membawa kasusnya ke MK. Kemudian nanti MK memutus secara hukum. Kalau MK bilang oke, memang bersalah sesuai pasal 7A, MK akan kirim lagi ke DPR putusannya supaya DPR menyelenggarakan sidang MPR. Nah, sidang MPR-nya itu quorumnya 2/3 harus hadir dan 2/3 dari yang hadir harus setuju. Jadi memang konstitusional betul, makanya banyak tantangannya secara formal. Tapi buat saya lagi-lagi istilah pemakzulan ini penting dalam konteks mengaktifkan kembali fungsi pengawasan DPR dan menyelamatkan demokrasi kita. Oke, Beb. Terima kasih banyak untuk insight-nya, sahabat integritas. Pemakzulan adalah jalan konstitusional, bukan inkonstitusional. Ya, demikian Bivitri Susanti, pengajar di Sekolah Tinggi Centra. Saya Adnan Topanusodo, Emerson Junto undur diri sebagai host. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa follow, subscribe channel kami di Satu Visi Utama dan juga channelnya Mbak Bivitri Susanti ada di Instagram, ada di X ya, dan juga mungkin Sekolah Tinggi Centra. Jika sahabat integritas ingin banyak tahu mengenai bagaimana model pendidikan, pengajaran, ya, konsep kurikulum dan lain-lain yang mungkin berguna bagi anak sahabat integritas yang ingin mengambil kuliah. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam anti korupsi.